Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang cewek cantik bernama Ninis, yang lagi asyik bermain dengan HP-nya. Memasuki masa pensiun, dalam kesehariannya Ninis sudah tak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia adalah seorang PNS di sebuah kementerian yang berada di kota Bandung. Saat santai, Ninis kerap menggunakan media sosial untuk sekedar mengisi waktu dan mencari teman. Keren juga, kayak pelaut. Pintu nomor telepon. Dan dari medsos tersebutlah, Ninis berkenalan dengan seorang cowok bernama Denny, yang mengakunya bekerja di pelayaran. Sementara di tempat lain, Denny bersama istrinya terlihat sedang bertengkar hebat, sebab istrinya Denny mengetahui kalau sang suami punya simpanan cewek di luar sana. Tega amat kamu mas sama saya mas. Lihat mas, punya anak perempuan mas. Kamu itu jangan mikir yang macam-macam ya. Ini cuma tempat kerja. Perkenalan singkat melalui media sosial dengan Denny ternyata membawa dampak terhadap kehidupan rumah tangganya Ninis. Dia mendadak menjadi sosok yang mudah tersinggung dan cepat emosi. Tuh, benih sayurnya asin banget. Hah, Pak, gak usah ya kamu tuh banyak protes. Masih mending tak masakin. Nih, makan seadanya dimakan. Bawel kamu udah jadi suami. Hubungan Denny dan Ninis terus berlanjut, bahkan semakin kesini hubungan mereka pun semakin mesra. Hingga akhirnya, mereka pun janjian untuk ketemuan di sebuah tempat yang sudah disepakati. Oh ya Nis, kayaknya aku mau ke Jakarta. Nanti kita ketemu yuk. Oh ya udah, kabari aja ya kalau kamu udah di darat. Kamu hati-hati ya berlayarnya di sana. Denny ya? Masuk ayo. Halo. Aku aslinya jelek kan? Kurus, nggak sama kayak di foto ya. Aku juga kan. Aslinya tua. Ada juga kan kayak di foto. Nggak juga bunda. Masih seger kok. Alah, kamu saja. Setelah pertemuan pertama dengan Ninis berjalan mulus, Denny kembali menemuinya di kota Bandung. Namun kali ini, Denny menemui Ninis di sebuah kamar kos-kosan, hingga akhirnya mereka pun melakukan tutumpakan sampai becek-becek. Oh ya bunda, ngomong-ngomong, uang yang buat aku pinjam udah ada belum? Sebenarnya uang itu untuk apa tuh ya? Kemarin kan, aku sebelum berangkat ke sini sempat kecelakaan. Dan orang yang aku tabrak itu ngajakin damai, biar nggak dilaporin ke polisi. Nanti hari Senin, aku ganti kok. Ya udah kalau gitu nanti aku transfer ya. Maknyos bosku. Maknyos, Jos, Guri dan Pelem bosku. Hubungan cinta terlarang antara Denny dan Ninis semakin hari semakin menjadi-jadi. Bahkan Ninis berencana akan meninggalkan suaminya dan menikah dengan Denny. Iya, kayaknya suamiku tahu deh tentang hubungan kita. Buktinya apa kalau dia tahu? Iya ya, tiap malam bunda itu selalu dicuekin sama dia. Tidur aja pisah ya. Kok dia bisa tahu ya? Yaudah ya, gak usah dipikirin. Lagian aku tuh udah mau pisah kok sama dia. Udah gak tahan sama dia. Nanti kita nikah ya. Aku tuh udah gak tahan ya sama dia. Kita nikah ya. Iya, kita nikah. Pada suatu hari, ketagihan dengan pisang raja yang lincah miliknya Denny, Ninis pun hendak menemui Denny kembali di kos-kosannya untuk coba lagi pisang raja tersebut. Ninis kemudian pamit sama suaminya dengan alasan akan servis mobil. Aku bengkel belum tutup deh. Selalu dah. Setibanya di kosan, Ninis langsung menagih janji pada Denny tentang utang dan janji untuk menikahinya. Namun apa yang terjadi? Ya, bunda ini bingung. Teman-teman kantor tuh pada nagih. Karena uang yang ayah pakai itu kan uang kantor ya. Bunda tenang aja. Ini kan baru hari Minggu. Nanti hari Senin ayah ke kantor Jakarta. Nanti ayah lunasin semua ya. Bener ya? Iya bunda sayang. Terus kapan ayah mau nikahin bunda? Kalau itu sih udah aku siapin semua. Ayah, bener ya nikahin bunda? Iya bunda. Ayah pasti nikahin bunda kok. Oh ya bunda. Ayah pengen peluk bunda dari belakang boleh nggak? Iya.
Bukannya kebahagiaan yang didapat Ninis, justru kematianlah yang datang menghampirinya. Dengan sadisnya, Denny tega memaikan Ninis dengan didagor menggunakan martil. Setelah Ninis tak bergerak lagi, Denny kemudian membawa jenazah Ninis ke kamar mandi, lalu dibabacak dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak box plastik. Setelah merasa rapih dan aman, Denny kemudian meminta bantuan tetangga untuk mengangkat box tersebut ke dalam mobil. Ada apa, Kang? Gini, saya mau pindahan ke Jakarta. Mau minta tolong, bisa bantu angkatin barang-barang saya, Ya. Nanti adalah uang buat rokoknya. Oke, kita bantuin deh. Ya, hati-hati, ada keramiknya ya. Oh, siap. Untuk menghilangkan barang bukti, Denny kemudian membawa jenazah Ninis ke arah Banyumas, Jawa Tengah. Di luar dugaan, ternyata Denny sempat-sempatnya bawa jenazah Ninis ke rumahnya dan memberitahukannya pada sang istri. Kemana aja kamu? Pasti kamu bareng sama selingkuhanmu itu ya? Kamu selalu nuduh aku selingkuh ya? Tuh, orang yang kamu tuduh selingkuh sama aku ada di mobil. Udah aku habisin. Puas kamu. Denny tak lama di rumahnya, dia kemudian kembali berkendara mencari tempat untuk menghilangkan barang bukti tersebut. Wah, ini pasti orang kota. Apain dia? Wah, ada yang gak beres nih. Besok paginya, barang bukti tersebut ditemukan oleh seorang anak kecil yang sedang bermain di sekitar lokasi. Berawal dari mencium bau tak sedap dari sekitar lokasi, anak tersebut coba cek lokasi tersebut, dan apa yang terjadi. Ada apa, Tole? Tadi di gorong-gorong ada daging besar, tapi kayak orang, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Le, benar. Yaudah, kita kasih tahu warga, terus nanti kita lapor ke polisi. Ayo. Mendapat laporan penemuan jenazah dari warga, polisi pun langsung bergerak cepat dan melakukan olah TKP serta mengidentifikasi korban. Berdasarkan hasil olah TKP, dan munculnya saksi yang sempat melihat Denny, ketika menurunkan kotak box di lokasi kejadian, polisi pun akhirnya menemui titik terang. Hingga akhirnya, berawal dari plat nomor yang disebutkan oleh saksi, polisi pun akhirnya berhasil menangkap tersangka, yaitu Denny si pelayar bodong. Dan di akhir cerita, atas perbuatannya tersebut, Denny pun kini harus merasakan dinginnya tembok penjara, dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara, dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.